Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Baik bukan? Alhamdulillah kalau anak-anak tetap baik kabarnya. Berarti anak-anak pintar dalam mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Good job anak-anak. Baik, seperti biasanya Bapak akan memimpin berdoa. Anak-anak silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, meskipun hari ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya, yaitu dengan tatap muka di sekolah, namun kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran secara online seperti saat ini. Jadi anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran dan tetap belajar. Oke? Baik, pada hari ini Bapak akan memberikan materi yaitu kebutuhan manusia. Anak-anak bisa dilihat KD pembelajarannya seperti yang ada di samping Bapak saat ini. Sudah dibaca? Sudah dimengerti? Bagus, kalau sudah dibaca, Bapak akan berikan tujuan pembelajarannya. Mengapa sih tujuan pembelajaran itu sangat penting? Agar anak-anak semua tahu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat mengerti kebutuhan manusia. Kedua, anak-anak mengetahui macam-macam kebutuhan manusia. Dan yang terakhir yaitu ketiga, anak-anak dapat mengetahui faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia. Sudah siapkah kalian belajar? Sudah siap. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran? Sudah siap. Sudah, good. Oke, di sini Bapak akan memberikan materi yang pertama, yaitu tentang kebutuhan manusia. Bisa dilihat apa sih pengertian dari kebutuhan manusia? Bapak di sini akan jelaskan ya. Kebutuhan manusia ialah sebuah keinginan yang mana bisa dikatakan alat pemuas keinginan tersebut. Yang mana kebutuhan manusia itu adalah sebuah kebutuhan yang amat sangat diperlukan oleh manusia itu sendiri. Seperti misalnya udara, makanan, pakaian, kendaraan, dan yang lain-lain. Anak-anak juga sudah menerima semuanya kan? Apakah anak-anak kekurangan kebutuhan manusia? Seperti halnya udara ataupun makanan? Tidak bukan? Oke, dari sini anak-anak ada yang ingin tanyakan? Tidak? Berarti anak-anak benar-benar mengerti tentang kebutuhan manusia. Mari kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu macam-macam kebutuhan manusia. Di sini anak-anak sudah tahu yang mana macam-macam kebutuhan manusia itu apa saja sih? Banyak ya? Betul sekali, macam-macam kebutuhan manusia itu ada banyak. Namun, di sini Bapak akan menjelaskan macam-macam kebutuhan manusia menurut 4 perbedaannya. Yang pertama, ada macam-macam kebutuhan menurut intensitas kegunaan, waktu, sifat, dan subjek. Dari sini anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak? Baik, kita langsung saja ya. Kegunaan ataupun kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaannya, yaitu ada 3. Apa saja sih? Ada yang tahu? Betul sekali. Yang pertama ialah kebutuhan primer. Kebutuhan ini ialah kebutuhan jika kalau tidak dipenuhi akan mengganggu kebutuhan yang lainnya. Contohnya saja makan. Kalian kalau tidak makan lapar kan? Itu akan mengganggu kesehatan kalian. Yang kedua, kesehatan. Masih berhubungan dengan contoh yang pertama. Kesehatan ini sangat penting loh. Jika kalian sakit, kalian tidak bisa melakukan kegiatan baik di luar maupun di dalam ruangan. Yang ketiga ialah pakaian. Pasti tahu kan alasannya kalau tidak punya pakaian? Baik, dari ada yang ditanyakan? Tidak kan? Kita masuk ke kebutuhan yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini ialah kebutuhan yang sangat penting loh untuk kebutuhan yang lainnya. Contohnya saja telepon dan sarana umum. Itu salah satu contoh kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan pada saat ini loh. Tidak ada telepon, kalian akan kesulitan untuk menghubungi teman ataupun sanak saudara yang ada jauh. Sarana umum, contoh saja jalan raya ataupun halte. Dari sini ada yang ditanyakan atau kurang mengerti? Bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Kebutuhan tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Contoh saja
emas, mutiara, berlian, dan status sosial. Anak-anak sudah paham? Baik, Bapak lanjut ya. Kita masuk ke kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan menurut waktu. Di sini dibagi menjadi dua loh. Yang pertama ialah waktu sekarang. Apa sih kebutuhan pada saat sekarang ini? Contohnya saja, kalian butuh makan, pakaian, obat-obatan jika kalian sakit pada saat ini, rumah, dan masih banyak lagi. Anak-anak sudah paham? Kebutuhan yang kedua ialah kebutuhan tentang masa depan. Kebutuhan ini bisa disiapkan mulai dari sekarang loh. Contohnya saja tabungan dan asuransi. Jangan lupa ya, kalian harus menabung agar dapat digunakan di masa depan. Oke? Kita masuk ke kegunaan atau kebutuhan manusia menurut sifatnya atau kebutuhan yang ketiga. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua loh, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ialah kebutuhan untuk raga kita. Kita nggak mungkin dong tidak berolahraga karena bisa menimbulkan sakit. Maka dari itu, kebutuhan jasmani ialah kebutuhan untuk tubuh dan raga kita. Jangan lupa selalu olahraga anak-anak. Mari olahraga. Kita masuk ke kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan ini adalah kebutuhan antara hati dan Tuhan kita loh. Kalian perlu dong namanya ibadah dan mempercayai keagamaan, itu sangat penting. Jadi anak-anak jangan pernah lupa ya. Bisa dilanjut. Kebutuhan yang keempat ialah kebutuhan menurut subjek. Di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu individu dan keloyalan. Menurut individu, kebutuhan ini ialah kebutuhan untuk diri kalian sendiri loh. Contoh saja, kacamata untuk membaca, ataupun alat dengar bagi yang berkebutuhan khusus. Menurut keloyalannya, kebutuhan ini adalah kebutuhan di mana digunakan untuk masyarakat banyak. Contohnya, rumah sakit, jalan raya, dan masih banyak lagi. Dari sini, anak-anak ada yang tanyakan atau belum? Apa? Bisa next? Oke. Baik anak-anak, setelah anak-anak mempelajari macam-macam kebutuhan manusia, anak-anak akan pelajari namanya faktor-faktor kebutuhan manusia. Faktor pertama ialah faktor adat istiadat. Tentunya anak-anak tahu dong, anak-anak kan tinggal di Indonesia. Banyak sekali suku dan ragam budaya yang ada di Indonesia. Bapak ambil contoh ya. Yang pertama yaitu contoh adat istiadat Jawa. Di Jawa, anak-anak tahu sendiri bukan bahwasanya banyak sekali adat istiadat yang mengharuskan dibutuhkannya berbagai macam barang ataupun kebutuhan. Contoh saja ketika keluarga kalian ada yang menikah. Kalian tentunya tahu bukan bahwasanya ketika menikah persiapannya itu lama sekali. Bahkan kebutuhannya pun juga banyak. Nah, itu salah satu contoh mengapa adat istiadat mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor yang kedua ialah faktor umur. Anak-anak tahu bukan? Kalian umurnya berapa sekarang? 15, 17, 18, tentu saja anak-anak memiliki umur yang sekitar segitu ya. Tentu saja anak-anak memiliki banyak sekali kebutuhan di umur segitu. Sebenarnya kebutuhan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, bahkan kebutuhan pribadi. Bagaimana? Ada yang ditanyakan ataupun sudah paham atau kurang paham? Paham? Bagus. Kita masuk ke faktor yang ketiga ya anak-anak, faktor hobi. Anak-anak pasti memiliki hobi yang beraneka ragam. Contohnya saja bersepeda. Hobi bersepeda itu menghabiskan ataupun menguras biaya berapa? Sedang ataupun tinggi? Tentu saja beragam ya anak-anak, tergantung sepeda yang anak-anak gunakan. Nah, maka dari itu kebutuhan manusia di hobi juga mempengaruhi loh. Faktor yang keempat ialah faktor agama. Di sini anak-anak pasti memiliki agamanya masing-masing bukan? Tentu saja anak-anak tahu ketika hari raya besar ataupun hari-hari raya di agama masing-masing, anak-anak pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti hari raya Natal, anak-anak pasti juga harus merayakan Natal di gereja maupun di rumah. Sebaliknya juga ketika hari raya Idul Fitri,
Pasti yang beragama Islam juga melakukan seperti itu, bukan? Bagus kalau anak-anak paham dari sini. Faktor yang kelima ialah faktor kondisi alam. Seperti kita lihat di sekitar kita, banyak sekali orang yang tinggal di pegunungan ataupun di daratan rendah. Mengapa kondisi alam juga mempengaruhi faktor tersebut? Bapak ambil contoh ya, ketika kalian tinggal di pegunungan, maka kalian juga membutuhkan transportasi yang mana biayanya pun juga tidak murah. Begitupun sebaliknya ketika kalian tinggal di daratan rendah, maka biayanya juga akan termasuk rendah. Dari sini anak-anak ada yang tanyakan atau kurang paham? Sudah paham? Bagus. Anak-anak, Bapak ingatkan ya, materi hari ini tolong dengarkan, dicatat. Karena sebentar lagi Bapak akan mengadakan kuis loh. Jadi, jangan lupa dicatat ya anak-anak. Jangan lupa dicatat. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas dari ketiga materi yang Bapak berikan? Sudah? Baik, silakan anak-anak mengambil buku tulisnya dan pulpoinnya. Bapak tunggu ya. Kalau sudah, silakan dengar untuk kuis hari ini. Ingat, jangan lupa catat soal dari kuis Bapak hari ini. Yang pertama ialah sebutkan dan jelaskan kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaannya. Bapak ulangi sekali lagi anak-anak. Sebutkan dan jelaskan kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaannya. Untuk soal pertama. Baik, soal kedua anak-anak. Mengapa kebutuhan manusia itu sangat penting? Bapak ulangi ya. Mengapa kebutuhan manusia itu sangat penting? Sudah ditulis? Baik, soal yang terakhir atau soal yang ketiga. Jelaskan faktor-faktor kebutuhan manusia menurut kalian. Bapak ulangi ya. Jelaskan faktor-faktor kebutuhan manusia menurut kalian. Sudah jelas? Ingat, jawaban ditulis di Word, lalu dikirimkan melalui WA Bapak ya. Ingat anak-anak, tidak boleh ada jawaban yang sama. Bapak tunggu sampai nanti malam. Ingat, kerjakan ya. Baik anak-anak, setelah anak-anak menulis kuis dari Bapak akan melakukan review pembelajaran seperti biasanya ya. Yang pertama, pembelajaran hari ini kita sudah belajar yang namanya pengertian kebutuhan manusia. Yang kedua ialah macam-macam kebutuhan manusia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama menurut intensitas kegunaan, waktu, sifatnya, dan subjek. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor kebutuhan manusia. Dari sini anak-anak sudah paham atau kurang paham? Kalaupun anak-anak kurang paham, anak-anak bisa menanyakan kepada Bapak melalui nomor yang sudah ada di bawah sini. Bisa dilihat? Baik, seperti biasanya, Bapak akan menutup pembelajaran hari ini dengan sedikit wejangan, yaitu innama amalu biniat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Seperti halnya anak-anak pada hari ini. Anak-anak sudah meluangkan waktu dengan berniat menyaksikan pembelajaran online Bapak pada hari ini. Ingat anak-anak, jika anak-anak memiliki niat baik dalam belajar, maka anak-anak akan mendapatkan hasil yang baik pula di masa depan. Baik, sedikit wejangan dari Bapak itu, silakan anak-anak resapi ya. Sebelum Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Sebelum itu, Bapak akan sedikit memberi info ya. Ingat anak-anak, di masa pandemi ini, anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan loh. Dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat anak-anak, jika kalian mematuhi protokol kesehatan, kalian akan terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!